Teks 24 kakak yang kejam. Randy masuk ke kamarnya. Sampai di sana dia langsung duduk di sofa. Hatinya masih saja kesal. Dulu aku tidak pernah merasakan perasaan sesuka ini dengan seorang wanita. Tapi sekarang perasaan ini malah tambah berkembang kepada Antik. Maaf Kak Radit, selama ini aku tidak pernah membantah kamu dan selalu menggalah. Tapi untuk yang satu ini aku tidak mau mengalah, ucap Randy sendiri. Randy mengambil ponselnya. Dia ingin sekali menghubungi Rania. Bodohnya aku. Kenapa selama ini tidak kepikiran meminta nomornya? Bagaimana cara aku menghubungi Antik? Kalau minta sama Kak Radit aku malu terus, belum tentu juga Kak Radit mau kasih. Tapi kalau menghubungi Kak Davin pasti dia sudah tidur karena baru sampai, ucap Randy. Randy bolak-balik seperti setrikaan di kamar. Dia tidak menemukan cara menghubungi Rania, kemudian dia membanting ponselnya ke atas tempat tidur karena kesal. Setelah itu dia juga merebahkan badannya di tempat tidur. Karena sudah mulai ngantuk, Randy langsung tertidur. Sementara Radit di kamarnya sedang duduk bersandar di tempat tidur. Ingin rasanya dia menghubungi Rania. Sekedar menanyakan kabarnya. Tapi dia urungkan niatnya. Mengingat Randy juga menyukai Rania. Dia harus menjaga jarak dengan Rania mulai hari ini. Pagi hari keluarga Radit sedang sarapan. Radit dan Randy hanya diam saja. Cuma mama dan papanya yang bicara. Setelah selesai sarapan, Radit dan Randy pamit untuk pergi ke kantor. Randy segera mengeluarkan motor antiknya. Dia berniat pergi kerja menggunakan motor tersebut. Melihat itu Radit menegur Randy. Kamu kenapa pergi pakai motor ini? Bisa telat sampai kantor, ucap Radit. Biarkan saja, aku malas satu mobil dengan kakak, jawab Randy masih sewot. Mulai sekarang kamu akan pergi bersamaku ke kantor, ucap Radit tegas. Tapi Kak, bantah Randy. Cepat masuk, selama Rania tidak ada kamu yang gantikan dia jadi sopir, perintah Radit. Masak aku yang wakil CEO harus merangkap jadi sopir sih? Ya kali, protes Randy. Masuk atau aku potong gaji kamu, ancam Radit sambil masuk ke dalam mobil. Randy tidak mau gajinya dipotong. Kalau dia menolak pasti Radit akan potong gajinya. Padahal dia mau membelikan motornya kaca spion antik. Jadi dia harus mengumpulkan uang dulu. Kalau minta sama papa dan mamanya sudah jelas tidak dikasih. Mau tidak mau Randy mengikuti perintah Radit. Sepanjang jalan menuju kantor Randy mengomel sudah seperti emak-emak. Radit hanya tersenyum melihat adiknya itu. Biarpun malam tadi Randy marah samanya. Dia tidak akan bisa marah lama karena sifatnya yang seperti itu. Sampai di parkiran kantor, Radit keluar dari mobil diikuti Randy. Davin juga sampai bersamaan dengan mereka. Sudah punya sopir baru Pak? Tanya Davin sambil tersenyum. Aku bukan sopir Kak Radit. Cuma mengantikan sampai Antik datang saja, jawab Randy sewot. Davin tertawa melihat Randy. Kemudian mereka berjalan masuk ke dalam kantor. Radit tunggu, panggil Gunawan tiba-tiba. Radit dan yang lain melihat ke arah Gunawan. Om Gunawan, ucap Radit terkejut. Ada yang mau Om bicarakan dengan kamu, kata Gunawan sambil berjalan ke arah Radit. Kami duluan ke dalam Pak, kata Davin. Setelah itu dia dan Randy meninggalkan Radit dan Gunawan di parkiran. Ada apa Om? Tanya Radit. Gunawan mencoba melihat ke sekeliling parkiran. Tapi orang yang dicari tidak ada. Di mana Rania? Tanya Gunawan. Rania masih di Bandung Om, jawab Radit. Dia tidak ikut kamu pulang ke Jakarta? Tanya Gunawan lagi. Tidak, katanya belum tahu kapan kembali ke sini. Entah dia kembali lagi atau tidak saya tidak tahu, kata Radit. Padahal Om sudah menunggunya dari pagi. Berharap bertemu dengannya, ucap Gunawan suram. Kalau menurut saya biarkan dia menenangkan diri dulu. Kalau Om terus memaksanya untuk bertemu, saya yakin Om tidak akan mendapatkan apa-apa. Paling dia malah tambah benci dan menjauh dari Om, ucap Radit. Gunawan hanya diam mendengarkan kata Radit. Dia tahu apa yang diucapkan Radit betul. Tapi hatinya sangat ingin bertemu dengan putrinya itu. Ya udah Om, saya ke dalam dulu, pamit Radit. Iya Dit, jawab Gunawan tidak semangat. Radit melihatnya sangat kasihan.
Tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Biar mereka saja yang menyelesaikan masalahnya. Setelah Radit pergi, Gunawan kembali ke mobilnya. Dia meninggalkan kantor Radit. Hari ini dia tidak semangat untuk ke kantor, jadi Gunawan memutuskan pulang ke rumahnya. Radit sampai di ruangannya. Ternyata Randy menunggunya di sana. Dia seperti menunggu kedatangan Radit. "Kamu kenapa duduk di sini?" tanya Radit heran. "Aku mau tahu Om Gunawan membicarakan apa," tanya Randy. "Bukan urusan kamu, sekarang kamu kembali ke ruanganmu," jawab Radit sambil duduk di kursinya. Dia mulai mengecek berkas yang dia tinggalkan selama pergi. "Pasti menyangkut antik kan, Kak?" tanya Randy lagi tanpa menghiraukan perkataan kakaknya. Radit memberhentikan kerjanya. Dia menatap tajam kepada Randy. "Apa kamu tidak ada kerjaan?" tanya Radit serius. Randy melihat Radit mulai serius, ada rasa bimbang. Tapi rasa penasaran mengalahkannya. "Aku cuma pengen tahu aja," jawab Randy. "Sekarang kita di kantor. Masalah pribadi tidak dibicarakan di sini tapi di rumah. Apa pekerjaan kamu selama aku tinggalkan sudah beres semua?" tanya Radit. "Tapi kakak tinggal jawab aja susah amat." "Sudah," jawab Randy. "Kalau begitu bawa semua laporan yang kamu kerjakan ke sini sekarang juga." "Biar aku cek," perintah Radit. Waduh, mampus aku. Gara-gara mikirin antik, aku tidak fokus bekerja. Semua yang sudah aku kerjakan belum dicek ulang. Kalau sempat ada kesalahan bisa-bisa Kak Radit marah. Ujung-ujung potong gaji. Kak Radit kejam kalau menyangkut masalah pekerjaan, batin Randy. "Kok diam?" tanya Radit. "Hehe, tidak bisa laporannya besok aja Kak," bujuk Randy. "Kenapa?" "Tapi kata kamu semuanya sudah selesai," ucap Radit tajam. "Anu Kak," kata Randy terputus, dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Anu apa?" desak Radit. "Gimana ngomongnya ya," ucap Randy. "Jangan berbelit-belit. Kalau memang belum siap, kenapa kamu masih di sini? Pokoknya aku tidak mau tahu. Sekarang kamu kembali ke ruanganmu. Aku mau laporannya hari ini. Kalau tidak siap hari ini gajimu aku potong 50%, ancam Radit. Mendengar gajinya akan dipotong 50%, Randy jadi menciut. Iya. Kenapa kakak kejam amat sama adik sendiri sih, jawab Randy sewot. Dia segera meninggalkan ruangan Radit. "Kamu kalau tidak diancam dulu pasti ngeyel seperti anak perempuan," ucap Radit geleng kepala melihat Randy meninggalkan ruangannya. Radit sibuk mengecek semua berkas. Selama dia pergi pekerjaannya menumpuk. Biarpun dia sudah menyuruh Randy menghandlenya. Tapi tidak semua pekerjaannya bisa dikerjakan Randy. Di sela bekerja Radit masih kepikiran dengan Rania. Sejak dia sampai di Jakarta dia belum pernah menghubungi Rania. Ada rasa rindu ingin bertemu dengannya. Cynthia pulang ke rumahnya pagi hari. Ketika dia mau masuk ke dalam rumah, Chandra keluar mau pergi kerja. "Cynthia, kamu dari mana? Kenapa baru pulang?" tanya Chandra marah. "Bukan urusan Kak," jawab Cynthia sambil masuk ke dalam rumah. "Apa katamu, anak gadis pulang pagi, kemana kamu tadi malam?" Chandra tambah marah. Dia memegang tangan Cynthia dengan kasar. "Sakit Kak," kata Cynthia meringis. "Kalau kamu berbuat sesuatu yang merugikan keluarga kita di luaran sana, jangan salahkan aku berbuat lebih kasar dari ini. Biarpun Mama terus membelamu aku tidak takut," ancam Chandra sambil menghempaskan tangan Cynthia. Dari nafas Cynthia, Chandra tahu kalau adiknya habis minum-minum malam tadi. "Ada apa ini?" tanya Nita yang keluar karena mendengar suara Chandra sedang marah. Sedangkan Cynthia hanya diam saja. Dia bergidik mendengar ancaman kakaknya. Baru kali ini dia melihat Chandra begitu marah. "Mama tanya saja sama anak yang selalu Mama manjakan ini. Kenapa dia baru pulang?" jawab Chandra. "Cynthia," kata Nita melihat ke arah Cynthia. Cynthia yang dilihat oleh Mama malah menangis. "Kamu tidak usah menangis. Kalau aku mendengar kabar yang tidak baik tentangmu di luar sana, bahkan kamu nangis darah pun aku tidak akan kasihan. Dan Mama tolong urus anak Mama ini. Kalau Mama masih memanjakannya jangan salah aku tidak memandang Mama ketika marah," ancam Chandra sambil masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan Nita dan Cynthia menuju kantor.
Kamu kenapa sampai ketahuan sih pulang pagi sama kakakmu? Tanya Nita kesal. Cynthia tidak tahu kalau kakak belum pergi ke kantornya, jawab Cynthia masih menangis. Badannya terasa capek, dia sangat mabuk semalam. Bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi. Yang ditahu pagi ini dia terbangun di sebuah kamar di bar. Ya udah ayo masuk dulu, kamu bau alkohol. Kakak kamu itu kalau sudah marah sangat mengerikan. Mama mungkin tidak bisa melawannya. Lain kali kamu jangan seperti ini lagi, ucap Nita. Iya ma, jawab Cynthia. Dia langsung ke kamarnya. Yang dipikirkannya bagaimana untuk bisa tidur sekarang. Sementara Gunawan sampai di rumahnya. Dia masuk ke dalam rumah dengan tidak semangat. Loh mas kok sudah pulang? Apa kamu sakit? Tanya Nela heran melihat Gunawan pulang. Aku lagi malas ke kantor, jawab Gunawan sambil duduk di sofa ruang tamu. Tumben kamu malas? Tanya Nela dia juga ikut duduk di sana. Papa di mana? Tanya Gunawan. Papa tadi masih di kamarnya, mau aku panggilkan? Tanya Nela. Tidak usah, kata Gunawan. Apa Mas Gunawan sedang ada masalah? Tidak biasanya dia seperti ini, batin Nela. Apa kamu sedang ada masalah Mas? Kalau iya kamu bisa cerita sama aku, ucap Nela. Hufet, Gunawan menghela nafasnya dengan berat. Apa aku ini orang yang sangat jahat sehingga tidak bisa dimaafkan? Tanya Gunawan pada diri sendiri. Ada kesedihan di wajahnya. Maksud Mas apa? Selama kita menikah Mas selalu baik, tidak pernah kasar sama aku, jawab Nela. Bahkan biarpun sampai sekarang kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu tidak pernah berniat menceraikanku. Ditambah lagi aku tidak bisa memberimu keturunan. Kamu masih mempertahankan aku di sisimu. Itu saja sudah membuatku bersyukur mencintaimu Mas, batin Nela. Tapi anakku sangat membenciku. Karena kesalahan yang aku perbuat. Dia bahkan tidak mau mengakui aku sebagai ayah, ucap Gunawan semakin sedih. Dek, jantung Nela berdetak kencang. Dia terkejut mendengar Gunawan punya anak. Setahu dia Gunawan tidak punya istri selain dia. Apa mungkin Mas Gunawan selingkuh di belakangnya, pikir Nela. Anak? Maksud Mas anak siapa? Apa Mas punya wanita simpanan yang tidak aku ketahui? Tanya Nela curiga. Dia anak istriku sebelumnya, Retno, jawab Gunawan. Nela terkejut mendengar ucapan Gunawan. Dia tahu Gunawan sangat mencintai istri pertamanya itu bahkan sampai sekarang. Bukannya istri pertama Mas sudah meninggal? Tanya Nela. Ternyata dia selamat dari kebakaran. Dan dia tinggal di Bandung selama ini, jawab Gunawan. Berarti Mas ke Bandung kemarin untuk bertemu dengannya? Tanya Nela. Munafik dia tidak merasakan sedikit cemburu. Tapi dia harus tetap tenang apapun jawaban Gunawan. Iya, tapi, jawaban Gunawan terputus. Dia terkejut ternyata papanya sudah berdiri di belakang mereka. Tapi apa Mas? Tanya Nela. Dia berusaha menahan air mata. Dia takut Gunawan akan meninggalkannya dan kembali ke istri pertamanya itu. Tapi dia sudah meninggal sehari sebelum aku sampai di sana. Jawab Gunawan sedih. Ada rasa kasihan dan lega di hati Nela. Apa yang kamu bicarakan Gunawan? Kenapa kamu masih mencari Retno? Tanya Wiratmaja yang merupakan papa Gunawan. Umurnya sudah 70 tahun tapi badannya masih kelihatan kuat. Retno dan Rendra tidak bersalah Pak. Selama ini kita yang salah, jawab Gunawan sedih. Maksudmu? Tanya papanya. Kemudian dia menceritakan semuanya. Mulai dia mencurigai Rania ketika mereka bertemu, mencoba mencari identitasnya. Terus sampai di Bandung bertemu Rendra. Mengetahui kenyataan selama ini, Retno yang sudah meninggal serta bertemu putrinya. Dia membenciku Pak. Dia tidak mau mengakuiku sebagai ayahnya. Hatiku hancur dan semua gara-gara kesalahanku, ucap Gunawan mulai berkaca-kaca. Cucuku yang malang, ucap Wiratmaja ikut sedih. Ada rasa senang ketika dia mengetahui anak sulungnya mempunyai anak. Tapi ada juga rasa sedih mengingat apa yang terjadi dengan menantu dan cucunya selama ini. Nela mendengar cerita Gunawan. Juga merasa bersimpati. Selama ini, sama dengan Gunawan. Yang ia tahu tentang istri pertama Gunawan hanya tentang perselingkuhannya. Ternyata itu hanya fitnah.
Sekarang dia melahirkan anak Gunawan. Nela ingin juga bertemu dengan Rania. Karena dia sudah tidak mungkin lagi memiliki anak. Dia ingin merawat Rania seperti putrinya sendiri. Bagaimana kalau kita bawa dia ke sini, Mas, kata Nela. Aku juga ingin seperti itu. Tapi jangankan mau ikut, menganggap aku ayahnya saja dia tidak mau. Ketika ketemu kemarin dia sangat membenciku, jawab Gunawan. Pokoknya papa tidak mau tahu. Kamu harus membawanya ke sini. Papa ingin bertemu dengannya sebelum papa meninggal. Ini semua juga salah papa. Andai saja papa mau bertemu dengan Rendra sebelum kita pergi ke luar negeri mungkin semua akan baik-baik saja, ucap Wiratmaja sedih. Semua bukan salah papa. Aku yang sebagai suami saja tidak percaya dengannya, kata Gunawan menyalahkan dirinya. Bawa cucuku ke sini. Kalau perlu Rendra sekalian. Pasti dia cantik seperti bundanya. Tapi bila kamu tidak sanggup biar papa yang menjemputnya ke Bandung, ucap Wiratmaja tegas. Iya pa, beri aku waktu. Dia sangat keras kepalanya sama denganku, ucap Gunawan. Berarti dia memang cucuku, jawab Wiratmaja tersenyum bahagia. Dia senang sekarang punya satu orang cucu lagi. Gunawan yang melihat papanya tersenyum. Membuatnya tidak boleh putus asa mendapatkan hati putrinya. Rania, ayah akan berusaha membuatmu memaafkan ayah dan mengakui keberadaan ayah, batin Gunawan.